nyambung ke kandung kemih atau namanya vesika urinaria ya. Vesika urinaria ke bawah lagi uretra ya, di mana nanti urin keluar melalui uretra ya. Jadi ada 2 ginjal, ada 2 ureter, 1 vesika urinaria, 1 uretra. Kita lihat lagi bagaimana struktur di ginjal ini ya. Ginjal ini juga dilapisi oleh kapsula Bowman. Kok kapsula Bowman? Renal kapsul. Ya, renal kapsul. Renal kapsul itu untuk melindungi si ginjal juga. Ya, kalau kalian ini kan itu pasti ininya tuh selaput itu bening-bening ya. Kalau di belah pasti di dalamnya tuh lebih lembek ya. Jadi ini diselimuti oleh renal kapsul. Kemudian kita lihat di bagian ini ya. Ini area bagian luarnya, sisi luar ini namanya korteks. Sisi dalamnya itu adalah medula. Ini kita bisa melihat ada rongga namanya pelvis renal ya, atau renal pelvis. Oke, kemudian kita lihat di sini ada yang merah-merah. Yang merah-merah itu ini namanya renal piramid. Itu ya, renal piramid. Kemudian yang di ujung ini nih, sudut-sudut ini namanya calyx. Jadi di ujung satu piramid ini namanya calyx minor. Kemudian kalau yang ada yang besarnya ini namanya calyx mayor. Kemudian ke yang besarnya lagi ini yang renal pelvic. Itu ya. Oke. Nah, di sini unit fungsional ginjalnya yang namanya nefron. Nefronnya tuh ya ini ada terletak di sini ya. Jadi dia sebagian nefron ini ada di area korteks, sebagian lagi ada di area medula. Jadi di yang renal piramid ini, di yang merah-merah ini adalah isinya nefron. Itu ya, isinya nefron. Oke. Ini untuk ginjal cukup seperti ini. Kemudian selanjutnya pencernaan ya. Sistem pencernaan dimulai dari mulut kemudian ke faring dulu karena dia bagian dari pencernaan yang juga merupakan bagian dari pernafasan itu adalah faring. Jadi mulut, faring, kemudian baru kerongkongan atau usofagus ya, kita bilangnya usofagus. Ini usofagusnya tertutup, nah tapi ini kelihatan di luar ya. Ini yang warnanya krem ini itu adalah usofagus. Usofagus nyambung ke tambah lagi ini ya, nyambung ke lambung. Di sini nanti di ujung akhir ini dia ada sphincter ya, sphincter biasanya namanya gabungan dari ini, sphincter gastro gitu ya, gastroesophageal sphincter ya. Dimana sphincter ini biasanya kalau begitu nyampe ke sphincter itu otot-ototnya dia lebih menebal, jadi dia sphincternya kecil menyerupai katup ya. Supaya apa? Supaya makanan yang nanti udah kesini nggak balik lagi ke atas ya. Kalian bayangin kalau balik lagi ke atas, pernah kan ngalamin muntah, itu rasanya kayak apa sih? Pahit, panas, asem, segala macam ya. Oke, jadi di sini pasti ada sphincternya. Kemudian ini bagian dari lambung ini yang di bagian sininya itu namanya kardia. Yang nonjolnya namanya fundus. Yang ini namanya body, atau di sini area namanya antrum ya. Jadi kardia, fundus, body, bagian ujung sini ini adalah pylorus. Ya, ini pylorus. Kemudian di sini pylorus ya, bagian lambung ini di ujung akhirnya pylorus, nanti nyambungnya ke duodenum. Ini berarti dia udah masuk ke duodenum, itu adalah bagian dari usus halus ya. Nah, di sini ada sphincter juga namanya sphincter pyloric ya. Nah, sphincter sama aja nih, kalian bisa ngelihat bagaimana otot-ototnya menebal, kemudian dia lubangnya kecil ya. Artinya memang ini sphincter ini dia akan
akan mendorong di lambung ini ketika makanan sudah sampai ke lambung, sudah dalam bentuk kimus ya, udah dalam bentuk bubur yang dia udah bercampur dengan asam lambung dan sebagainya ya. Kalau di mulut namanya masih berbentuk bolus yang memang masih kita telan juga kan masih kasar-kasar ya, tetapi nanti di lambung ini campur dengan gastric juice-nya sehingga dia bisa membentuk bubur ya. Nanti didorong masuk ke duodenum ya, kemudian ke jadi ya ketika didorong ya sphincternya ya terbuka, tapi begitu makanannya udah masuk ya sphincternya, namanya sphincter ya, dia masih kayak gini ya. Ketika dia mau lewat kan dia bisa gini ya kan, kalau udah lewat ya udah gini, supaya yang dari sini nggak balik lagi ke lambung yang udah masuk ke duodenum ya. Nah di sini ini ada duodenum. Duodenum nyambung ke jejunum ya, jejunum ini kita lihat lagi di sini, ketutup di sini ya, ketutup sama omentum ini ya. Ini jejunum ini bersambungan dengan ileum ya. Ileum itu berarti bagian usus halus yang paling ujung ya. Nah ileum itu nanti akan nyambung dengan kolon atau usus besar ya. Jadi di sini ada lubangnya ya, juga sama ya, maksudnya intinya kalau memang dia udah mau pindah tempat itu pasti ada apa namanya, katup ya, semacam katup gitu ya, namanya tuh katup ileosekal ya, ileosekal. Jadi biasanya namanya yang kayak gitu, kayak di sini misalnya sphincter gastroesophageal sphincter gitu ya. Kemudian ini katup ileosekal artinya gabungan antara ileum dengan cecum, perbatasan antara ileum dengan cecum ya, katup ileosekal. Oke. Kemudian apa namanya? Ini ada umbai cacing atau usus buntu di daerah cecum ini ya, di bawah cecum, namanya appendix ya, appendix periformis. Ini usus buntunya. Kemudian ini berarti ini cecum. Nah nanti dari cecum ini nanti si makanan ini akan naik ya ke kolon. Yang naik itu namanya kolon ascending, naik ascendant ya, kolon ascending. Kemudian kolon ascending ini ada lekukan, melalui lekukan ini yang namanya flexura hepatica ya. Hepatica, hepar itu hati, karena di sini letaknya adalah di sebelah kanan sini itu hati ya. Jadi dia ada lengkungan yang berbatasan dengan hati, namanya flexura hepatica. Kemudian ini lengkungan lagi ke sini, ini adalah kolon transversum. Kolon transversum di sini juga ada lekukan lagi ya, namanya flexura lienalis. Flexura ini lienalis ini karena memang berbatasannya dengan lien itu limpa ya, sebelah kiri itu limpa. Oke, kemudian ini turun, kolon yang turun namanya kolon descending kolon ya, atau kolon descendent. Kemudian kolon sigmoid, dari sigmoid kemudian rectum, kemudian anus ya. Jadi nanti rectum, anus ya, lanjutannya. Oke ya. Kemudian ada organ aksesoris pencernaan, yaitu ini pankreas ya, ini pankreas. Pankreas kalian bisa lihat di sini, pankreas itu kan bagian dari sistem endokrin maupun eksokrin ya. Kalau yang endokrin dia mengeluarkan hormon, kalau yang eksokrin dia mengeluarkan enzim-enzim untuk pencernaan. Jadi enzim ini dibawa oleh ductus atau saluran, dia menuju ke bermuaranya di duodenum ya. Nanti muara saluran dari pankreas akan bertemu dengan saluran yang berasal dari kandung empedu, nanti bermuaranya sama-sama di duodenum untuk melanjutkan proses pencernaan makanan ya. Jadi ini pankreas. Kemudian organ aksesorisnya lainnya yaitu hati dan ini kantung empedu ya. Oke. Ini kantung empedu yang hijau, kemudian ini hati ya. Untuk saluran pencernaan itu aja yang penting kalian ketahui.
balik ya. Jadi dimulai dari mulut ya, mulut, faring, esophagus, kemudian gaster, ya, kemudian sphincter-sphincternya kalian ascending ya. Oke, ada juga nama lain istilah sphincternya ya. Apa namanya, selain yang disebutkan antara misalnya gastroesophageal sphincter, kemudian katup ileosekal yang untuk memudahkan itu kalian mengingat memudahkannya karena memang dia transisi ya, peralihan antara dua organ, berarti itu aja yang disebutkan ya. Kemudian sampai tadi ya ke duodenum, kemudian jejunum, ileum, kemudian cecum, kolon ascending, flexura hepaticum, kolon transversum, flexura lienalis, kolon descending, kemudian kolon sigmoid, rectum, anus, ya. Oke, sudah semua kah? Pencernaan, jantung.